Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini ada di pokok bahasan Bumi dan Antariksa pada mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Selanjutnya, mengetahui penyebab bencana alam dan mengetahui cara bagaimana menghadapi bencana alam. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang besar. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam? Yang pertama, karena letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Yang kedua, banyak gunung berapi yang aktif dan juga musim hujan yang lumayan panjang. Selanjutnya, jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Yang pertama adalah banjir. Banjir itu sendiri adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi daratan. Penyebabnya bisa dari hujan deras, luapan sungai, atau air laut yang sedang pasang. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau material longsoran yang bergerak ke bawah. Penyebabnya salah satunya yaitu hujan deras, penggundulan hutan, dan lereng yang curam. Karena hutan yang gundul, otomatis tidak ada akar yang menyangga tanah, sehingga ketika hujan, tanah itu bisa longsor. Selanjutnya, gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Gunung meletus penyebabnya yaitu karena terdorong dari gas yang bertekanan tinggi di dalam gunung. Selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Penyebabnya diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik permukaan bumi. Selanjutnya, bencana alam yang terakhir yaitu tsunami. Tsunami ini adalah gelombang laut yang sangat besar dan sifatnya merusak. Penyebabnya bisa gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi yang berada di laut, atau longsor yang ada di bawah laut. Nah, bagaimana cara menghadapi bencana alam? Yang pertama, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, kita harus ikuti petunjuk dari guru atau orang dewasa yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus cari tempat yang lebih aman. Dan yang keempat, bawa perlengkapan darurat. Mitigasi bencana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mitigasi bencana khusus untuk bencana alam gempa bumi. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana itu sendiri adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Jadi mitigasi bencana ini bisa dilakukan bersinergi antara pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Yang pertama, kita harus tahu potensi ancaman di dalam rumah. Apabila kita nanti ingin membangun rumah, usahakan kalau bisa membuat rumah yang tahan gempa dengan bahan material yang bisa tahan gempa. Karena sekarang sudah banyak arsitek atau orang di bidang konstruksi yang memahami rumah tahan gempa. Nah, apabila kita sudah ada rumah yang kita tinggali, tempat tinggal, kita harus mengecek mulai dari luar sampai dalam. Kita harus memperbaiki genteng yang rapuh atau yang sudah rusak, kemudian memperbaiki retakan dinding atau tiang-tiang pondasi, dan kita juga harus periksa setiap furnitur, pajangan, jaringan listrik, atau apapun yang dapat mengancam pada saat gempa. Biasanya furnitur yang ukuran besar yang ada di rumah. Selanjutnya,
Nah, ini yang penting yaitu tas siaga. Tas siaga adalah paket perlengkapan kebutuhan dasar yang dipersiapkan sebelum terjadi gempa. Perlengkapan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup dalam kondisi darurat pasca bencana sebelum bantuan tiba, setidaknya untuk 3 hari atau 3 kali 24 jam. Tas siaga ini bersifat individu, jadi setiap orang di rumah memiliki satu tas siaga bencana. Apa saja yang diperlu ada di dalam tas siaga bencana? Yang pertama, mulai dari kotak P3K yang berisi obat-obatan pribadi maupun obat-obatan untuk luka, kemudian masker, hand sanitizer, sarung tangan, makanan dan minuman untuk pasca bencana minimal 3 hari. Ini makanan yang sifatnya mudah untuk diolah atau bisa langsung siap santap. Kemudian ada handphone, charger yang memudahkan untuk komunikasi. Kemudian yang ini yang paling penting yaitu dokumen pribadi. Dokumen-dokumen pribadi seperti ijazah, surat tanah, kalau bisa dimasukkan ke tas siaga bencana. Kemudian ada juga uang cash, kemudian pakaian lengkap. Pakaian lengkap ini untuk 3 hari, mulai dari atas sampai bawah. Kemudian ada senter, peluit, dan juga ada kalau bisa ada radio portable. Selanjutnya, selain tas siaga bencana, ada juga kita bisa mempersiapkan yang namanya tempat bertahan darurat. Ini bisa kita miliki di rumah, meja, namanya meja yang terbuat dari bahan yang kuat. Kita bisa membeli atau modifikasi meja yang ada di rumah. Bisa diletakkan di sudut dinding yang bisa dicapai, yang mudah dicapai dari kamar atau dari ruang keluarga. Dan jangan lupa kita letakkan senter atau peluit di bawah meja tersebut. Apabila kita berada di tempat kerja atau di sekolah, meja yang kita punya di sekolah atau di tempat kerja tersebut juga dapat dimodifikasi supaya lebih kokoh. Nah, kita dapat berlindung di bawah meja. Kondisi berlindung di bawah meja itu dapat dilakukan apabila kita tidak ada waktu untuk berlari keluar. Apabila ada waktu untuk berlari keluar, sebaiknya kita lebih memilih untuk berlari keluar. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, gempa terjadi sangat cepat dan kita tidak sempat untuk keluar, kita bisa langsung merunduk ke bawah meja. Berlindung di bawah meja dapat dilakukan. Nah, jangan lupa kita juga menempelkan stiker fosfor atau stiker glow in the dark yang dapat bercahaya dalam gelap. Bisa ditempel di tas siaga, meja darurat, pintu rumah. Supaya ketika misalnya gempa terjadi malam hari, kita tidak kesulitan mencari di mana tas siaga, di mana meja, atau di mana pintu keluar kita tersebut. Selanjutnya, mitigasi gempa. Saat terjadi gempa di rumah, pada saat kita sedang menyalakan kompor, kita harus segera mematikan kompor untuk mencegah kebakaran. Kita bisa melindungi kepala dengan tangan dan segera menuju ke bawah meja perlindungan jika kita terlalu jauh dari pintu keluar. Dan kita harus berpegangan erat pada meja hingga kondisi aman sebelum keluar untuk mencari bantuan. Nah, ini mitigasi gempa mulai dari kita merunduk, kita berlindung, dan kita berpegangan. Nah, apabila kita ada di lantai atas, jangan turun ke bawah apabila gempa, karena biasanya rumah yang tingkat itu rawan roboh akibat adanya kegagalan struktur maupun likuifaksi. Jika dalam posisi tidur, segera lindungi kepala dengan bantal, kemudian kita berguling ke samping lalu masuk ke dalam kolong tempat tidur atau berlari ke meja perlindungan. Apabila kita sedang berada di luar ruang, kita bisa mencari tanah lapang yang jauh dari gedung tinggi, jauh dari pohon, tiang listrik, terowongan, jalan layang, underpass, jembatan, dan reklame. Pokoknya tempat yang agak luas untuk kita berlindung di situ. Kita bisa merunduk dengan merapatkan badan ke tanah, hindari tanah yang mengalami rekahan. Pada saat terjadi gempa di dalam mobil atau pada saat kita sedang berkendara di motor atau di mobil, bila di mobil kita bisa meminggirkan kendaraan kita dan berhenti di tempat
tempat lampang atau yang aman jauh dari persimpangan jalan. Kita bisa melepaskan sabuk pengaman apabila sedang berada di mobil. Kemudian kita bisa buka pintu dan kaca mobil, tapi tidak usah keluar sampai gempa berhenti. Jika terperangkap di dalam mobil, kita tidak perlu menyalakan mesin atau api. Upayakan segera keluar atau kita bisa membunyikan klakson untuk meminta bantuan. Nah, itu tadi adalah sekilas mitigasi gempa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi bencana bagaimana pada saat terjadi bencana tsunami. Terima kasih. Wassalamualaikum.